Selamat sore semuanya. Sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampes. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengingatkan kembali memori-memori masa lalu yang mungkin hari ini masih tetap memori itu menjadi momok bagi kita. Saudara-saudara sebangsa setanah air, mari kita bangkitkan lagi kesadaran kita tentang bangsa ini, tentang keutuhan Indonesia. Indonesia lahir dari gabungan raja-raja Nusantara. Kemudian orang-orang Eropa datang ke Indonesia, mengambil harta bangsa Nusantara. Raja-raja diadu domba. Akhirnya yang namanya Nusantara dapat dikuasai oleh bangsa asing. Tumbuh kembali setelah dipecah belah ketika zaman raja-raja, maka muncullah para pemuda Indonesia dan lahirnya kebangkitan Indonesia 1908. Setelah itu Indonesia juga terus menekadkan diri untuk menyatukan jiwa raganya dengan melahirkan Sumpah Pemuda. Dan setelah Sumpah Pemuda 1928, ada yang sering kita lewatkan, pikiran penting menuju Indonesia merdeka dan menuju Indonesia hari ini, yaitu pledoi Soekarno tentang Indonesia menggugat. 1930 Soekarno diadili oleh pemerintah Hindia Belanda karena menganggap sebagai pemberontak, dan tempat pengadilannya sekarang menjadi sejarah bangsa Indonesia, yaitu Gedung Indonesia Menggugat yang dulu namanya Lanras. Ada teman Soekarno, orang Sunda, namanya Mas Pur, ada Gatot Mangkubraja. Mereka ditahan oleh pemerintah Hindia Belanda karena ingin menegakkan ke Indonesia. Inilah saya bacakan kembali, Indonesia Menggugat. Tuan-tuan yang terhormat, di dalam aksi-aksi kami sering kedengaran kata-kata kapitalisme dan imperialisme. Di dalam proses ini, dua perkataan itu pun menjadi penyelidikan. Antara lain, kami dituduh bangsa Belanda dan bangsa asing lainnya, seumpamanya kami berkata kapitalisme harus dilenyapkan. Kami dituduh membahayakan pemerintah kalau kami berseru kapitalisme sama dengan bangsa Belanda serta bangsa asing lainnya, dan bahwa imperialisme sama dengan pemerintah sekarang. Adapun bisa benar tuduhan itu, tuduhan itu tidak benar. Kapitalisme adalah segaulan hidup yang timbul dari cara produksi yang memisahkan kaum buruh dengan produksi.
Kapitalisme timbul dari cara produksi yang nilai lebihnya tidak jauh ke tangan kaum buruh, melainkan jatuh ke tangan kaum majikan. Lalu, apa arti perkataan imperialisme? Imperialisme juga suatu paham atau sistem ini sejak zaman purbakala sudah menimbulkan politik luar negeri, menimbulkan perseteruan dengan negeri lain, menimbulkan perlengkapan senjata, menimbulkan perampasan negeri asing, menimbulkan penjajahan, ambil rezekinya. Perkembangan perusahaan asing cenderung menjadikan kapital dan keuntungan bagi bangsa asing, sedangkan bagi bangsa Bumiputra hanya jadi kaum buruh belaka, jadi buruh antara bangsa-bangsa. Tuan-tuan, ini bukan zamannya. Ini tidak memberi harapan bagi hari kemudian. Ini tidak memberi perspektif pada hari kemudian. Jika menerus begitu, tidaklah oleh karenanya wajib tiap-tiap nasionalis mencegah keadaan ini dengan sekuat-kuatnya. Tidakkah hal ini saja sudah cukup buat membenarkan kami punya pergerakan? Tuan-tuan, pergerakan tentu lahir, toh diberi hak atau tidak diberi hak, diberi pegangan atau tidak diberi pegangan, diberi penguat atau tidak diberi penguat. Tiap-tiap makhluk, tiap-tiap umat, tiap-tiap bangsa tidak boleh tidak, pasti akhirnya bangkit, pasti akhirnya bangun, pasti akhirnya menggerakkan tangannya. Kalau dia sudah terlalu sekali merasakan celakanya, teraniaya oleh suatu daya angkara murka, jangankan manusia, jangankan bangsa, cacing pun tentu bergerak, akan bergelut-gelut kalau ia merasakan kesakitan. Kapan kali dia bangkit kembali seperti mempunyai Aji Pancasona, Aji Candrawirawa, dia tidak akan bisa dibunuh dan malah makin lama makin tak terbilang pengikutnya. Udara Indonesia sudah penuh dengan hawa kesedihan, merasakan kesengsaraan, dan oleh karenanya penuh pula oleh hawa keinginan menghindarkan diri dari kesengsaraan itu. Sejak berpuluh-puluh tahun, udara Indonesia sudah penuh dengan hawa-hawa yang demikian. Sejak berpuluh-puluh tahun rakyat Indonesia hatinya selalu mengeluh, hatinya selalu menangis, menunggu-nunggu datangnya wahyu yang akan menyalakan api pengharapan, menunggu datangnya mantram yang memberikan sesuap nasi, sepotong ikan, dan sepotong kain kepadanya. Saudara-saudara pikirkan, apa sebabnya rakyat sementara percaya dan menunggu datangnya Ratu Adil? Apakah sebabnya Prabu Jayabaya sampai hari ini masih terus menjalankan harapan rakyat? Apakah sebabnya seringkali kita mendengar bahwa di desa itu, di desa ini telah muncul imam atau berharap-harap datangnya pertolongan, sebagaimana orang yang berada di dalam kegelapan tidak henti-hentinya pula saban jam, saban menit, saban detik menunggu-nunggu dan berharap-harap kapankah matahari terbit? Merdeka! 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 Saudara-saudara, Indonesia merdeka didukung Palestina. Apakah Indonesia mau berdiam diri? Sekarang Palestina diinjak-injak terus oleh bangsa Yahudi.
Allah Akbar. Kita harus bangkit. Kita harus suarakan bahwa Palestina saudara kita yang juga turut mengakui kemerdekaan Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.